Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mobilitas sosial. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Seorang direktur sedang mengadakan pertemuan dengan bawahannya. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang bisa menjadi direktur perusahaan? Menjadi seorang direktur perusahaan itu tidak mudah. Salah satu cara adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi dan promosi, dan akhirnya menduduki jabatan direktur. Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Dari contoh tersebut, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang, atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil mendapat kenaikan jabatan. Sementara, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contohnya, seseorang yang memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat dari pekerjaannya. Selanjutnya, ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya, seorang guru yang pindah ke sekolah lain, namun tetap dalam jabatan sebagai guru. Nah anak-anak, setelah kalian mempelajari pengertian dan contoh-contoh mobilitas vertikal dan horizontal, kalian tentu memperoleh pelajaran bahwa hidup manusia itu selalu berubah. Mari sekarang kita lanjutkan membahas faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Yang pertama, faktor struktural. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Rakyat biasa dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden karena dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan, di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Yang kedua, faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keberhasilan dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas sangat ditentukan sikap dan perilaku masing-masing individu. Contohnya, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan.
Hanya satu yang diterima, yaitu individu yang memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Yang ketiga, faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang keempat, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Selanjutnya, ada faktor politik. Masyarakat yang hidup di negara aman dan damai akan lebih mudah melakukan mobilitas sosial dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di negara yang sedang mengalami peperangan. Negara yang sedang mengalami peperangan akan membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan yang berkualitas akan lebih mudah melakukan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Orang yang tidak menjalani pendidikan yang bagus akan lebih sulit mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, yaitu kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan sangat terbatas. Faktor penghambat yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi artinya pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Perlakuan membedakan seperti ini sangat tidak baik. Selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan materi mengenai pengertian, bentuk-bentuk, faktor pendorong, dan penghambat mobilitas sosial. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.